You have reached the voicemail box of Calling you late at night, talking about nothing, but we're always laughing. This time conversation, they raise my affections. Those were the good times, and I miss the old times. Have I told you lately that I miss you badly? Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine. Now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way I could remember that you were once mine. Your voice were lullabies. I would be listening till I was sleeping. But our situations, it stopped our relations. Why did we end it? Don't want to believe it. 'Cause I'm feeling lately that I miss you badly. Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine. Now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way I could remember that you were once mine. Always on a night just like this, my head's full of shit. I'm sick of being alone. But when somebody's knocking at my door, why I choose to hide under my blanket of sadness. Tell me why, well it's okay to cry. I've been there so many times. Now it's time to fly high. I wanna feel again, to feel the love that I deserve, but I don't know how. I wanna live again, to live the life that I deserve, but I don't know how. I don't know what am I supposed to do when I'm feeling down. All I was only myself. I'm lonely when my friends are not around. I miss them every day.
Great big bang and dinosaurs, fiery rain and meteors. It all ends unfortunately, but you're gonna live forever in me, I guarantee. Just wait and see. Parts of me were made by you, and planets keep their distance too. The moon's got a grip on the sea, and you're gonna live forever in me, I guarantee. It's your destiny. Life is full of sweet mistakes, and love's an honest one to make. Time leaves no fruit on the tree, but you're gonna live forever in me, I guarantee. It's just meant to be.
Oke, bisa dimulai langsung ya? Iya, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Fundamentalisme dan Agama. Yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Haslan Syafiq Ridho, yang kedua ada Muhammad Adnan Takil, yang ketiga saya sendiri Apiani Guningrum, dan yang terakhir ada Muhammad Nuno Atama Dia. Next. Di sini ada beberapa macam topik pembahasan yang akan dijelaskan kelompok kami. Yang pertama ada kaitan antara fundamentalisme dan sekularisasi, dan yang kedua ada anggapan sama atau tidaknya fundamentalisme dengan konservatif dalam beragama, dan yang ketiga ada keterkaitan fundamentalisme dengan kekerasan. Terus yang terakhir ada anggapan benar atau tidaknya fundamentalisme hanya ada di kelompok Muslim. Yang pertama, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Nuno. Silakan. Terima kasih moderator sudah memberikan saya kesempatan. Yang pertama ada kaitan antara fundamentalisme dan sekularisasi. Fundamentalisme pada awalnya merupakan gerakan kaum reaksioner Kristen di Amerika Serikat sejak tahun 1870 yang merasa terancam oleh ajaran-ajaran teologi liberal. Sehingga gerakan ini memandang perlu untuk kembali ke asas-asas yang menjadi fundamen. Asas fundamental yang menjadi rujukan gerakan ini ialah Alkitab, yang dipahami secara tekstual, yang diyakini dan dipahaminya sebagai tak mungkin salah. Kaum fundamentalis cenderung menarik diri dari masyarakat arus utama untuk menciptakan kantong-kantong iman yang murni. Next. Oke, yang kedua gerakan fundamentalis menolak teologi atau paham baru dalam pemikiran keagamaan, yang dalam lingkungan umat Islam sering disebut gerakan Salafiyah atau gerakan Puritan yang dogmatis. Kaitannya antara sekularisme tentu ada, karena fundamentalisme pada dasarnya adalah pemberontakan melawan sekuler modern dari masyarakat. Sebuah pemerintahan barat telah didirikan suatu gerakan pemisahan agama dan masyarakat. Gerakan fundamentalis ini muncul di sampingnya sebagai suatu protes. Setiap gerakan fundamentalis yakin bahwa masyarakat sekuler modern ingin menghapus agama, dan fundamentalis inilah paham yang berjuang untuk menegakkan kembali norma-norma dan keyakinan agama tradisional untuk menghadapi sekularisme di masyarakat. Sekularisme juga membuka atau menciptakan kondisi di mana tumbuhnya gerakan-gerakan keagamaan yang bercorak revitalisasi, yakni gerakan yang berusaha melakukan perubahan secara mendasar dalam struktur masyarakat serta membangun struktur yang lebih bermakna yang dalam perjalanannya memunculkan gerakan fundamentalisme ini. Next. Selanjutnya ada anggapan sama atau tidaknya fundamentalisme dengan konservatif dalam beragama. Yang pertama, fundamentalisme agama itu tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan konservatif dalam beragama, karena fundamentalisme sendiri dapat juga diartikan sebagai gerakan yang berupaya untuk kembali kepada dasar yang diyakini, atau dalam fundamentalisme agama yaitu kembali kepada ajaran agama. Biasanya kelompok fundamentalisme ini akan menuntut kembali tadi kedengeran nggak dari awal? Kedengeran kok. Kedengeran ya? Tadi dulu bentar. Tadi sampai mana ya? Sampai fundamentalisme. Biasanya kelompok fundamental ini akan menuntut kembali agama untuk tampil atau dilaksanakan secara murni dan totalitas dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan konservatisme merupakan paham yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan tradisi yang sudah ada, dan menentang perubahan yang radikal. Yang disebut konservatif itu bisa dikatakan ketika seorang memiliki pandangan yang agak tertutup terhadap agama dan keyakinannya, namun tetap masih bisa mengakui dan menghormati serta menerima seseorang berbeda. Orang yang konservatif itu adalah orang yang fokus hidupnya lebih kepada peningkatan kualitas personalnya dan sedikit menarik diri dari kehidupan sosial yang berbeda, atau lebih memilih
hidup dalam lingkungan yang homogen. Nah, dalam hal ini biasanya sikap percaya diri yang aktual dalam konservatisme itu justru akan mengakibatkan bangkitnya fundamentalisme, karena seorang yang konservatif itu cenderung akan lebih mudah terjerumus menjadi intoleran dan berujung kepada fundamentalis. Lanjut. Lalu selanjutnya ada keterkaitan fundamentalisme dengan wajah fundamentalisme sering tercemari oleh ekspresi-ekspresi kekerasan yang telah mereduksi ketulusan niat fundamentalisme hingga menyeret pemikiran dan gerakan ini ke posisi yang negatif. Nah, menurut Karen Armstrong sendiri dalam bukunya, jelas bahwa fundamentalisme tidak harus dikaitkan secara otomatis dengan kekerasan. Hanya sebagian kecil fundamentalisme di seluruh dunia yang mengambil makna fundamentalisme ke dalam aksi teror. Dan sisanya hanya berjuang untuk menjalani apa yang mereka anggap sebagai kehidupan beragama yang baik di dunia, yang tampaknya semakin bertentangan dengan iman. Next. Nah, contohnya komunitas Yahudi Ortodoks di New York atau Universitas Bob Jones di Carolina Selatan. Di sini kaum fundamentalis membangun budaya tandingan dengan secara sadar menentang dunia tak bertuhan yang mengelilingi mereka. Dan dari komunitas-komunitas ini, beberapa melakukan serangan balasan yang dirancang untuk menyeret nama Tuhan atau agama dari sela-sela di mana mereka telah terdegradasi dalam budaya sekuler modern dan membawa mereka ke dalam budaya sekuler modern. Pada contoh permasalahan ini jarang mengandung kekerasan, biasanya terdiri dari propaganda atau kesejahteraan. Nah, kemudian ada juga upaya di Amerika Serikat untuk memerangi permasalahan tersebut. Misalnya serangan balasan fundamentalis mencoba untuk mereformasi buku pelajaran sekolah atau untuk membuat kandidat Kristen terpilih untuk jabatan pemerintah. Ya, selanjutnya apakah anggapan benar atau tidaknya fundamentalisme hanya ada di kelompok muslim? Jadi bukanlah fenomena Islam yang eksklusif. Jadi ada Yahudi fundamentalis, Kristen, Hindu, Buddha, Sikh, dan Konfusianisme yang semuanya menentang hegemoni sekuler dunia modern. Faktanya Islam adalah yang terakhir dari 3 agama monoteistik yang mengembangkan aliran fundamentalis. Lama setelah itu meletus dalam Yudaisme, dalam Kristen, fundamentalisme pada dasarnya adalah memberontakkan melawan sekularisme modern masyarakat, dimanapun sebuah pemerintahan Barat telah didirikan yang memisahkan agama dan politik. Selanjutnya akan diserahkan oleh Apriani. Maaf, sekian dari presentasi kami. Apa ada yang mau ditanyakan? Kami membuka 3 sesi tanya. Mau nanya dong. Bertanya dong. Silakan. Baik, dicatat dulu siapa? Boleh nggak? Baik, Pak. Tuh Basam mau nanya tuh Basam, kasihan. Sam, on cam Sam. Sebelumnya sorry nih Pak, saya belum bisa on cam soalnya jaringannya rada-rada ini Pak, lagi hujan. Iya. Kan seperti yang kita ketahui mayoritas masyarakat di Indonesia ini kan Muslim ya. Menurut kelompok kalian ini itu novel ya? Ya. Basam Pak, Basam. Basam Pak. Oh, Basam. Basam Pak. Ya, Muhammad Basam ya. Iya Pak. Saya Pak. Nah, saya ulang, seperti yang kita ketahui kan mayoritas masyarakat di Indonesia ini kan Muslim ya. Iya. Menurut kelompok kalian tuh bagaimana sih fundamentalisme ini berkembang di Indonesia, terutama fundamentalisme yang agama Islam gitu? Makasih.
Oke, satu. Yang kedua siapa lagi? Nisa, siapa Nisa? Yang kedua, ada lagi yang mau bertanya. Ini moderatornya siapa? Apriani apa Nisa? Saya Pak Apriani. Oh, Apriani, baik ya. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak, saya ingin bertanya Pak. Apriani, maaf Pak. Ya. Berarti Dava ya? Ya Pak, apa Pak? Ya. Kalau tadi bahasa menanyanya fundamentalisme di agama Islam sendiri, kalau saya mau nanyanya, adakah gerakan fundamentalisme di Indonesia? Nah kalau ada tuh, kebanyakan mayoritas dari negara mana lagi? Dari apa agama apa? Golongan agama yang mana Pak? Nangkap nggak pertanyaan Apriani? Ya, nangkep Pak. Nangkep Pak. Oke, makasih. Mau nanya dong. Iya. Halo. Assalamualaikum. Baik, yang ketiga siapa Noval? Ya Pak, saya Pak. Ya. Ya, baik pemateri. Saya ingin bertanya, di slide ke-4 itu kan gerakan fundamentalis menolak teologi baru atau paham baru dalam pemikiran keagamaan dalam lingkungan umat Islam sering disebut dengan gerakan Salafiyah atau gerakan Puritan yang dogmatis. Nah, itu pengertian gerakan Puritan yang dogmatis itu apa ya? Terima kasih. Kembali. Mungkin cukup 3 pertanyaan dulu. Dilanjut nanti. Beri kami waktu buat menjawabnya ya.
Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Noval, yang mana itu pengertian gerakan paham yang dogmatis. Pengertian puritan yang dogmatis. Jadi jawabannya itu puritan dogmatis adalah gerakan yang bertujuan memurnikan suatu paham yang di dalamnya memiliki pengetahuan yang mendalam yang berpegang pada kepercayaan dan memiliki dasar-dasar yang rasional serta kuat. Dan contohnya itu kalau di Indonesia ketika tahun 1800-an ketika Tuanku Imam Bonjol memimpin gerakan kaum padri. Seperti itu, Noval. Gimana tadi, maaf, buru-buru banget ngomongnya, Pak. Ya, jadi puritan dogmatis adalah gerakan yang bertujuan memurnikan suatu paham yang di dalamnya memiliki pengetahuan yang mendalam yang berpegang pada kepercayaan dan memiliki dasar-dasar yang rasional serta kuat. Dan contohnya di Indonesia itu seperti pada tahun 1800-an ketika Tuanku Imam Bonjol memimpin gerakan kaum padri. Tapi di sini kan di PPT dicontohnya gerakan Salafiyah ya. Itu maksudnya Salafiyah itu merujuk ke Salafi atau bukan? Gerakan Salafiyah itu sebentar dulu ya. Iya, Noval itu termasuk dalam Salafiyah, di mana Salafiyah itu yang murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan berdasarkan syariat yang diajarkan pada Rasulullah SAW. Oke, makasih jawabannya. Sama. Selanjutnya mungkin saya mau menjawab pertanyaan dari Basam. Pertanyaannya adalah, seperti yang kita ketahui kan mayoritas masyarakat Indonesia ini kan Muslim. Menurut kelompok kami, bagaimana sih fundamentalisme ini berkembang di Indonesia, terutama fundamentalisme agama Islam? Nah, menurut saya, sepengetahuan saya, fundamentalisme di Indonesia sendiri kan muncul dengan bentuk yang beragam. Nah, karena mayoritas masyarakat Indonesia ini Islam, jadi masyarakat melebarkannya dengan sebutan gerakan fundamentalisme Islam. Nah, gerakan fundamentalisme Islam sendiri dapat dimaknai sebagai gerakan keagamaan yang mempunyai agenda yang menjadikan Islam itu sebagai salah satu dari ideologi politik. Nah, munculnya fundamentalisme di Indonesia, khususnya dalam Islam, dapat dilihat dari merebaknya kembali suatu diskursus tentang syariat Islam, seperti tren munculnya keinginan elit politik lokal untuk membuat suatu aturan dan kebijakan yang bernuansa agama, dan nilai-nilai lokal yang notabene itu mengandung pengertian kembali ke agama terdahulu. Nah, contohnya itu seperti penyebutan Aceh sebagai Selandia Mekah, dan ada juga contoh lain seperti klan-klan beberapa daerah di Jawa Barat, di kota Tasikmalaya itu dan Cianjur sebagai tata santri. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Mau nambahin boleh nggak? Silakan. Jadi gerakan fundamentalisme yang ada di Indonesia itu berkembang misalnya dalam Islam itu pada organisasi keagamaan ya, yang punya pemikiran yang cenderung agak tertutup. Jadi ujungnya itu kayak intoleran gitu. Kalau misalnya untuk contohnya di agama Islam itu kayak misalnya di beberapa tahun ke belakang di era politik, dengan bagaimana agama Islam contohnya ya itu mencoba
masuk dan mempengaruhi publik terkait dengan pilihan politik, misalnya kayak gerakan 212 gitu. Itu Basam. Oh, jadi berkembangnya itu dari organisasi-organisasi gitu ya, Hazwan? Iya, jadi kalau misalnya untuk perorangan mungkin agak susah buat bikin gerakan fundamental gitu ya. Jadi lebih condong kalau misalnya dia itu ada di suatu organisasi yang punya pemikiran yang sama, yang cenderung tertutup gitu. Oke, makasih, Wan. Ya. Oke, gimana? Gimana teman-teman? Cukup presentasinya atau gimana? Masih ada lagi? Masih ada beberapa pertanyaan Pak yang belum dijawab. Oh, ada pertanyaan lagi ya? Apa belum itu? Oh, yang gerakan dalam konteks non-Islam ya? Dari Iya Pak, novel tadi. gerakan fundamentalisme yang ada di Indonesia ada apa enggak? Kalau ada, mayoritas berasal dari agama apa? Itu pertanyaan saya Pak. Yang non-Islam ya, iya. Buat jawaban pertanyaan Dava, tadi kan pertanyaannya sama kayak Basam ya, cuma ini yang non-Islam ya. Jadi, Ya, bisa dibilang begitu. Ya, jadi misalnya mayoritas dari mana selain di Islam itu sebenarnya punya setiap agama pasti ada gerakan fundamental ya. Tapi mungkin yang ekstrem-ekstrem itu jarang diekspos ke media. Jadi kalau misalnya yang ekstrem itu contohnya kayak misalnya pembantaian Muslim di Ambon tahun 99 oleh umat Protestan karena persoalan politik yang menyangkut agama. Terus ada lagi kayak pembantaian di pesantren Wali Songo oleh kaum Protestan akibat sentimen mereka, kayak pandangan mereka itu tentang orang Islam gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi kira-kira jawaban payungnya ya, supaya mudah memasukkan di Indonesia, itu adalah dalam konteks fundamentalisme untuk semua agama itu ada, itu payungnya. Baik di Kristen, di Yahudi, di Hindu, di Buddha. Jadi semua agama memiliki faham fundamentalisme. Itu poinnya. Nah, lalu ketika kita mencoba mengidentifikasi dalam konteks lokal, kayaknya Indonesia misalnya, siapa dia, apa-apanya, itu akan menimbulkan ketidakharmonisan. Mengapa? Karena fundamentalisme agama sudah dicap sebagai negatif, sebagai buruk, sebagai jelek gitu. Jadi nggak ada yang mau dicap negatif. Itu persoalan kesulitannya. Kecuali mungkin dalam konteks kalau sudah terjadi. Seperti apa tadi yang Anda contohkan itu. Nah itu. Kalau yang belum terjadi, bagaimana kita melabelkan ini
fundamentalisme ini dan itu kesulitannya dalam konteks mengidentifikasi sebuah paham, sebuah gerakan itu fundamentalisme atau bukan, gitu ya. Itu. Nah, yang kedua, kalau pada aslinya, pada dasarnya dari segi bahasa, fundamen itu kan artinya pokok, dasar, asal. Nah, itu kan netral saja. Jadi artinya orang yang berfaham fundamentalisme dalam agamanya, bahkan itu bagus. Mengapa? Karena dia ingin kepercayaannya itu benar-benar bersih, benar-benar murni, benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Itu namanya. Karena arti fundamen itu kalau dalam bahasa Arab usuliyah, usuliyun itu adalah artinya pokok, dasar, asal. Jadi kembali ke pokok, kembali kepada yang dasar, kembali kepada yang asli, kembali kepada yang benar, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dalam arti itu, maka fundamentalisme dalam agama itu netral. Tidak bisa dicap sebagai jelek, dan juga tidak bisa dicap sebagai baik dari luar. Tapi dari dalam tentu saja orang menganggap itu baik. Semua agama pasti ingin kembali kepada ajaran agamanya yang asli, yang pokok, yang dasar, yang benar lah kira-kira begitu. Nah, semua agama pasti menganut seperti itu. Nah, dalam konteks studi kita, studi sosiologi, itu mencoba melihat kemunculan fundamentalisme agama dikaitkan dengan respon terhadap munculnya sekularisme atau sekularisasi. Jadi mengapa itu muncul? Dikatakan itu muncul lebih disebabkan oleh dominasi sekularisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, karena sehingga dengan begitu agama menjadi terpinggirkan, agama menjadi tersudutkan. Akibatnya kalangan agama melakukan satu bentuk perlawanan terhadap posisi, terhadap keadaan yang seperti itu. Maka muncullah paham namanya fundamentalisme agama. Nah, di mana studi para sosiolog ini dilakukan? Tentu saja mereka melihat di daerah, di negara-negara yang sekulernya sudah tinggi, tingkat sekularisasinya sudah diterapkan. Nah, mereka melakukan studi di Amerika dan di Eropa menunjukkan bahwa respon agama fundamentalisme pertama yang terjadi itu adalah di Amerika yang direspon oleh fundamentalisme Protestan. Jadi kita tahu bahwa di Amerika itu tingkat sekularisasinya sudah mencapai tahap yang tinggi lah tertentu sehingga agama menjadi terpinggirkan. Lalu karena agama terpinggirkan, lalu sementara orang-orang agama tidak mampu juga menyesuaikan diri dengan proses sekularisasi, maka mereka bertahan dalam posisi agamanya dengan mengemukakan pandangan harus menganut kembali kepada back to basic, ya, kembali kepada agama yang dasar, agama yang pokok. Nah, inilah saudara. Nah, itu bukan hanya pada Protestan, tapi juga pada respon pada agama Yahudi juga di Amerika. Jadi mereka merespon sekularisasi itu dengan munculnya fundamentalisme Yahudi, fundamentalisme Protestan, begitu kan? Nah, terakhir barulah ya karena ini yang banyak diberitakan terakhir barulah munculnya apa yang disebut dengan fundamentalisme Islam. Ini baru yang terakhir.
Tapi apakah agama lain juga ada? Ada. Agama Hindu juga ada, agama Buddha juga ada, Konfusius juga ada, semua ada. Jadi, karena itu dilihat sebagai merajalelanya sekularisasi dalam pengaturan kehidupan masyarakat, sehingga agama menjadi terpinggirkan. Akibatnya kalangan agama menggerakkan kembali untuk kembali kepada ajaran kemurnian agama Kristen, kemurnian agama Hindu, kemurnian agama Yahudi, dan seterusnya, terakhir Islam juga seperti itu. Nah, inilah saudara, jadi oleh sebab itu corak dari fundamentalisme agama ini pertama adalah faham yang ingin menghidupkan kembali nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, pokoknya dalam sebuah sistem kehidupan sosial di ruang publik. Jadi bukan hanya masalah private seperti yang diintrodusir oleh kalangan sekularisme, gitu kan? Nah inilah saudara, ini juga berkaitan dengan tesis-tesis sekularisasi. Anda pernah pelajari itu kan? Nah inilah yang dipelajari oleh para sosiolog, bahwa ternyata tesis awal sekularisasi yang mengatakan bahwa pada saat tertentu itu maka agama akan terpinggirkan, agama akan mati dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ternyata kenyataannya tidak begitu. Jadi di akhir abad ke-20 fenomena kemunculan agama dan itu sangat kentara, terutama misalnya itu muncul revolusi Iran, gitu kan, muncul gerakan-gerakan Protestan di Amerika, dan muncul gerakan-gerakan agama yang menunjukkan ciri militansi, ciri fundamen, gitu kan. Nah ini di beberapa belahan dunia. Nah ini kan paradok dengan tesis sekularisasi. Nah karena itu ini menjadi studi dari kalangan para sosiolog mengapa ini bisa terjadi. Maka dikaitkanlah bahwa kejadian ini itu berkaitan bagaimana merespon sekularisasi. Jadi sederhananya dikatakan bahwa munculnya fundamentalisme agama dalam agama gitu adalah karena adanya proses sekularisasi yang demikian meluas seluruh aspek kehidupan masyarakat bahkan dunia. Nah, sehingga mereka merasa perlu mempertahankan agamanya dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi konsekuensinya, lanjutannya, maka yang diserang pertama itu adalah oleh kalangan fundamentalisme agama ini, itu adalah pemerintahannya sendiri. Karena pemerintahannya itulah yang menerapkan proses sekularisasi. Itu yang diserang. Baru kemudian pada tingkat perkembangannya negara-negara lain. Gitu. Bahkan juga akhirnya acak juga. Gitu kan? Tadi tidak jelas sasarannya. Nah inilah karena ketidakjelasan sasaran ini akibatnya fundamentalisme agama dikecam oleh masyarakat dunia, bahkan dipandang sebagai negatif, sebagai buruk. Gitu kan? Tapi pada awalnya sebenarnya makna fundamentalisme agama itu adalah netral saja. Bahkan dalam penganutnya itu dianggap baik karena mereka ingin melaksanakan faham keagamaannya secara benar dengan kembali kepada azas-azas dasar, azas-azas pokok dari agama itu sesuai dengan teks-teksnya. Ya. Nah inilah saudara penjelasan tambahan saya mengenai topik diskusi Anda ini, dan itu berkaitan dengan inti pembahasan kita mengenai fundamentalisme. Jadi kalau secara umum kita bisa katakan apa itu fundamentalisme agama, semua agama tentu saja,
itu adalah sebuah faham yang ingin menghidupkan kembali nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat yang pada masanya dipandang sebagai agama tersingkirkan oleh proses adanya sekularisasi. Lalu dalam perkembangannya fundamentalisme agama ini itu dicirikan dengan beberapa karakteristiknya. Tadi Anda sudah diskusikan. Karakteristik pertama misalnya bahwa kalangan fundamentalisme agama ini menafsirkan teks-teks agamanya itu secara letterlex, secara harfiah, tidak melalui interpretasi, tidak melalui penafsiran. Jadi pokoknya bagaimana teks berbicara, nah itulah yang tadi disebutkan sebagai dogmatis oleh pembicara sebelumnya, begitu kan? Mereka memahami teks seperti apa adanya, skriptualisme, skriptur ya. Jadi berdasarkan teks apa adanya, tidak melakukan interpretasi, tidak melakukan penafsiran, walaupun dalam konteks pemahaman agama tertentu ini juga menjadi perdebatan tentu saja. Nah itu. Nah yang kedua karakteristiknya ada semacam klaim kebenaran. Nah inilah sebetulnya dengan karakteristik klaim kebenaran ini yang menimbulkan konflik dengan penganut agama lainnya. Mengapa begitu? Karena penganut agama lain juga ada klaim kebenaran. Jadi ada macam-macam kebenaran dan masing-masing menganggap paling benar. Nah disinilah asal muasalnya mengapa fundamentalisme agama ini dipandang sebagai negatif. Karena dengan klaim kebenaran itu maka penganut fundamentalisme agama itu ingin menerapkan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan masyarakat yang plural sehingga mengganggu keharmonisan. Bahkan dalam dalam upaya menerapkan nilai-nilai kebenaran yang diyakininya itu, maka tidak jarang juga menganut kekerasan. Kekerasan dengan cara-cara yang teror dan macam-macamnya. Nah, disinilah asal muasalnya mengapa fundamentalisme agama itu dipandang sebagai buruk oleh dunia. Nah, dalam payung ini, saudara, maka Islam juga banyak diekspos sebagai penganut fundamentalisme Islam, bahkan hanya Islam saja yang hampir eksposnya yang luar biasa besar di dunia, sehingga tidak bisa dibedakan lagi fundamentalisme agama dengan fundamentalisme Islam. Sehingga kalau orang bicara fundamentalisme agama, akhirnya orang bicara fundamentalisme Islam. Nah, gitu kan? Seolah Islam itu semuanya fundamentalisme yang negatif, gitu kan? Padahal tadi Anda sudah diskusikan, tidak semuanya fundamentalisme Islam itu menganut radikal, menganut kekerasan. Bahkan itu hanya sebagian kecil saja. Gitu. Nah itu jadi oleh sebab itu, saudara, kita perlu agak bijak, perlu agak arif, perlu agak jeli membedakan fundamentalisme agama, khususnya Islam ini, yang selalu dikaitkan dengan teroris, selalu dikaitkan dengan intoleran, selalu dikaitkan dengan violent, dengan kekerasan, begitu kan? Nah, tentu bagi kita penganut agama Islam, kita tidak mau disebut sebagai agama Islam yang identik dengan kekerasan, begitu. Bagaimana? Tentu harus ada semacam penjelasan yang agak lebih rinci mengenai ini sesuai dengan konteksnya, karena ini beda-beda di seluruh dunia, gitu kan? Nah, kita ingin mengatakan Islam yang kita anut adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberikan rahmat bagi semuanya, bahkan bukan hanya manusia saja, juga kepada alam semesta.
Nah, inilah saudara, dalam konteks ini maka kita memahami adanya kaitan antara munculnya fundamentalisme dalam berbagai agama dengan dengan sekularisme, dengan sekularisasi. Artinya fundamentalisme agama berhubungan dengan munculnya proses sekularisasi yang mendominasi dunia saat ini. Begitu. Baik, saudara, ini tambahan penjelasan saya mengenai topik yang kita bicarakan saat ini. Cuman dia menjadi agak sulit kalau kita masukkan kita dekatkan dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Maka karena citranya negatif, orang tidak mau diidentikan dengan fundamentalisme. Padahal sebenarnya kalau arti fundamentalisme yang benar itu adalah orang yang berpegang teguh pada keyakinan agamanya, pada dasar keyakinan agamanya. Nah, kalau dalam arti itu tentu saja semua orang beragama pasti begitu yang dimauinya. Kalau dia tidak berpegang teguh, tidak yakin akan kebenaran agamanya, saya kira maka itu bukanlah penganut agama yang baik, gitu kan? Nah, ini. Tapi tanpa juga tanpa mengecilkan, tanpa menganggap tiada agama yang lain, begitu kan? Nah, jadi inilah poin penting dalam diskusi kita mengenai fundamentalisme agama ini. Begitu, saudara. Nah, sekarang karena tadi saya belum sempat absen, saya absen dulu ya teman-teman semua ya. Apa doanya dikerjakan? Baik. Ya, Pak. Pertama, Safa Annida. Ya, Pak. Ya. Muhammad Naufal Latif. Hadir, Pak. Muhammad Hazwan Safik. Hadir, Pak. Muhammad Adnanta Agil. Hadir, Pak. Maulana Rifaldi. Hadir, Pak. Maha Raihan Mubarak. Hadir, Pak. Baik. Lutfia. Hadir, Pak. Lulu Lutfiani Safitri. Hadir, Pak. Khibar Panji Robani. Hadir, Pak. Irenka. Hadir, Pak. Iklima. Hadir, Pak. Ilham Saputra. Hadir, Pak. Ahmad Hasan. Hadir, Pak. Aprian Dwi. Hadir, Pak. Oke. Anissa. Hadir, Pak. Anissa Hadir, Zahra. Pak. Ya. Anora. Hadir, Pak. Ayu Kinanti. Hadir, Pak. Dava tadi ada. Diah Hari Fitriani. Hadir, Pak. Elsa Anissa Aulia. Hadir, Pak. Adelia. Hadir, Pak. Alida Korina Zahra. Hadir, Pak. Amira. Hadir, Pak. Ananda Dewi. Hadir, Pak. Andi. Farah Yunian. Hadir, Pak. Ferdian Rizky. Hadir, Pak. Preti Zinta. Hadir, Pak. Gina Khairun Nida. Golfindo. Hadir, Pak. Farhan. Basam Afif tadi ada. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Muhammad Nuno. Hadir, Pak. Muhammad Al-Fatih Wahid. Hadir, Pak. Agnia Maudina. Hadir, Pak. Adinda. Hadir, Pak. Ali Al-Majid. Alfia Hadir, Rianisa. Pak. Hadir, Pak. Baik,
sekarang saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosbud. Apa nih?